Hah? Pak Sulinto. Hah? Pas ya? Ayo, tanya sudah. Ya, Pak John-Ri, pengacara dari Saudara Yonas Salian, selamat siang. Selamat siang. Anda melihat bagaimana dari persidangan yang tadi ini? Ya, jadi persidangan tadi itu jaksa menghadirkan 2 orang saksi. Satu saksi itu mantan lurah, satu saksi itu mantan kepala seksi sengketa Pak Hendrik Rema. Ya. Kedua saksi itu yang dihadirkan oleh jaksa, saya lihat bahwa dia sebenarnya tidak mempersoalkan tentang tindak pidana korupsi. Dorong mempersoalkan tentang proses penerbitan sertifikatnya Pak Yonas. Seperti contoh misalnya, mantan lurah mengatakan bahwa ini tanda tangan saya, ini tidak sama, ini bukan tanda tangan saya. Pertanyaannya ialah, sejak kapan dia tahu kalau bukan di tanda tangan? Apakah hari ini 13 tahun yang lalu, hari ini dia datang tiba-tiba dia mengatakan bahwa bukan di tanda tangan, dipercaya? Dia sendiri mengatakan bahwa proses permohonan itu banyak. Kok dia bisa ingat terang-terang bahwa ini bukan tanda tangan? Keterangan dia sangat diragukan. Hanya saya pikir karena tidak ada relevansinya dengan tindak pidana korupsi, tidak perlu dikejar. Ya. Pak Hendrik Rema juga begitu. Justru Pak Hendrik Rema itu mengatakan bahwa ketika dia diperiksa di tingkat penyidikan, banyak keterangan dia sebenarnya itu bukan maunya dia, itu maunya penyidik. Ya, dia menyatakan saya tarik kembali karena saya ditekan untuk itu. Tetapi dari 2 saksi itu sebenarnya 2 saksi itu ingin dorong buktikan bahwa proses penerbitan sertifikat tidak sesuai prosedur. Padahal untuk sertifikat itu sudah ada putusan pengadilan negeri menguatkan itu bahwa tanah itu milik Pak Yonas, sertifikat usaha. Pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Jadi pertanyaannya ialah yang dorong buktikan ini tanah ini adalah milik Pemda Kabupaten Kupang atau proses penerbitan yang tidak sah. Kalau proses penerbitan yang tidak sah, maka bukan di pengadilan negeri sini, ya ditun yang bisa mempersoalkan proses penerbitan sertifikat usaha atau tidak. Tapi itu sudah lewat. Kenapa saya bilang sudah lewat? Karena sudah pernah diuji di pengadilan perdata bahwa sertifikat Pak Yonas itu sah. Pencatatan di Kabupaten Kupang itu tidak sah, melawan hukum. Tanah itu milik Pak Yonas. Kalau sertifikat itu sah milik Pak Yonas, siapa lagi yang bisa mengatakan bahwa itu bukan tanahnya Pak Yonas? Jadi menurut Anda sebagai pengacaranya Yonas Salian, ini kan surat ingkrah dari Mahkamah Agung sudah dari dulu. Putusan pengadilan itu sudah ingkrah. Ya. Terakhir dari Mahkamah Agung. Pertanyaan saya ialah, apakah pengadilan negeri punya kewenangan membatalkan putusan Mahkamah Agung? Mahkamah Agung mengatakan bahwa tanah ini sah milik Pak Yonas Salian. Apakah pengadilan negeri mengatakan bahwa ini bukan milik Pak Yonas? Ini terakhir. Ya. Keputusan Pak John-Ri sebagai pengacara, Anda melihat ke depan ini Yonas Salian bisa dibebaskan atau bagaimana? Ya, kita tidak ngomong soal bebas atau tidak bebas, tapi kita ngomong soal fakta. Dari fakta yang terungkap di fakta persidangan, sudah pasti Pak Yonas tidak bersalah. Itu jelas. Jelas. Jadi yang terakhir pesan dan kesan Anda untuk masyarakat Kota Kupang mengenai Yonas Salian. Ya, saya pikir bahwa masyarakat Kota Kupang itu mari bahwa kita melihat Pak Yonas itu sebagai korban dari kriminalisasi oleh kejaksaan. Karena kita tahu bahwa Pak Yonas itu memang dulunya mantan pejabat, ya. Ketika kasusnya dia mulai calonkan diri jadi DPR, dia mencalon jadi wali kota, baru kasus ini diangkat. Setelah ini sudah selesai, ya harusnya politik sudah berakhir. Dia juga jangan lagi menderita menikul ini kriminalisasi ini. Harusnya sudahlah, karena sudah selesai, biar sudahlah. Ya, toh dia sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan itu miliknya dia. Kenapa kita harus persoalkan lagi? Jadi itu sah sudah miliknya Yonas Salian, itu tanah itu. Kita ngomongin soal putusan. Putusan pengadilan negeri mengatakan bahwa tanah itu sah milik Pak Yonas. Siapa yang bisa mengatakan bahwa Pak Yonas korupsi? Ya. Gitu. Oke, terima kasih Saudara John Rihi, pengacara dari Yonas Salian. Terima kasih. Siap.